Jadi hidup ini tidak akan lelah kalau kita lillah. Betul? Semuanya karena Allah. Itulah filosofi sholat. Allahu Akbar. Tapi angkat tangannya tetap nggak lewat daun telinga. Jangan mentang-mentang masalahnya besar. Allah. Beli daun salam beserta tomat. Cakep. Dibeli buat dimasak serta dibagi-bagi. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haji Abdul Samad Batubara LCD SA PhD dengan tema mewujudkan kecintaan terhadap sholat dan Al-Quran. Kepada Ustaz Falyatafadhal Mashkur. Takbir.
kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sudah makan malam? Nampaknya istilah jamaah. Sebagian bilang sudah, sebagian belum. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Istiqomah iman dan Islam. Sampai ke bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berakhir dengan husnul khatimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tangerang Selatan beserta Ibu dan jajaran, Bapak-bapak dari pemerintahan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, pengurus masjid dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam masjid, di atas pentas, di atas karpet, diberi kursi, belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di luar di tangga, betul? Betul. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang di luar sana, yang tidak masuk masjid, yang tidak melihat langsung Ustaz Abdul Somad, hanya menyaksikan di layar, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci dari tabligh akbar, pengajian Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, menyambut tahun baru hijrah, apapun nama momennya, menanamkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takut itu, takut minum khamar, takut LGBT, takut berzina, takut korupsi, selamatlah kita dunia akhirat insyaallah. Tadi sebelum ini saya dengar suara Ustadz Budi Zulkarnain, kakak kelas saya di Al-Azhar Kayu Mesir. Saya sampai 5 September 98, beliau 97. Jadi urutannya memang sudah sesuai, 97 baru 98. Di belakang ada yang lebih senior lagi, Ustadz Bil Bakhtiar, beliau angkatan 92. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat agak heran, kenapa Ustadz Somad nggak seperti biasanya, nggak memandang ke belakang, grogi, takut bahannya hilang. Guru-guru semua, para alim, para ulama, para kiai, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, sehingga dengan panjangnya umur mereka, keberkahan ilmunya, gonjang ganjingnya akhir zaman, kata Nabi, man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti di akhir zaman, fasayarah khilafan katsira. Ikhtilaf itu begitu banyak, anginnya kencang, puting beliung, karangnya tajam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Jangan bayangkan nanti oleng dan tumbang. Tapi kalau kita berpegang kepada siapa? Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi Quran dan sunnah tak dapat menjelaskan dirinya, dia perlu ada orang yang menjelaskannya. Maka penjelas itu adalah warisan ketiga, al-ulama warathatul anbiya. Bapak-bapak kalau punya istri hobinya ngaji, alhamdulillah, insya Allah dia akan jadi wanita solihah. Bapak-bapak yang istrinya belum ngaji, na'udzubillah, berarti sundel bolong, nyiblorong, susah ngesot. Ibu-ibu yang punya suami hobi ngaji, suaminya insya Allah suaminya soleh. Tapi kalau dia tidak ke masjid, tidak peduli kepada ulama, sedangkan Allah saja dia hianati, apalagi kamu besti. Ustaz jangan lupa ini di masjid, saya masih ingat. Jadi apapun nama acaranya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, itu cuma casingnya, itu cuma sampulnya. Isinya adalah ngaji. Ngaji ini sampai kapan? Sampai kapan ngaji-ngaji ini?
Ngaji ini nggak ada berhentinya. Saya ngajar ngaji kitab yang paling kecil bidang masing-masing. Kebetulan saya kuliah dulu jurusan hadis. Jadi kitab yang paling kecil Arba'in Nawawi karya Imam Abu Zakaria Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya bin Syaraf Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitab paling kecil Arba'in 40 sekian hadis. Khatam Arba'in ngaji nggak selesai. Pindah lagi ke kitab sekarang Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nanti kalau khatam Riyadhus Shalihin naik lagi ke atas Al-Azkar. Setelah hatinya lembut zikir, suka ngaji, ingat Allah, ngaji masalah hukum fikih halal haram, pindah ke Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baca kitabnya nggak jelas, baca penjelasannya. Ditulis oleh Imam As-Sun'ani. Judul kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Setelah itu barulah naik kitab atas Jawahirul Bukhari, intisari dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi Ustaz Budi menyinggung tentang Imam Al-Bukhari. Setelah itu barulah baca kitab Sahih Al-Bukhari. Berapa jumlah hadisnya Pak Ustaz? 7.275 hadis. Itu kalau kita baca dua kemungkinan. Kitabnya khatam atau ustadznya khatam juga. Jadi selama hayat dikandung badan, selama masih bersemayam ruh dalam jasad, selama kita masih hidup, kita tetap ngaji. Sampai kapan ini Ustaz kita ngaji? Setan belum pensiun, guys. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang goda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Setan itu kerjanya datang dari depan, gak mempan dari belakang, gak mempan dari kanan, gak mempan dari kiri. Goda suaminya, gak mempan suaminya istrinya, gak mempan istrinya anaknya, gak mempan anaknya cucunya, gak mempan tetangganya, gak mempan misalnya. Setan itu begitu semangatnya. Jadi kalau mau niru semangat, tirulah semangat setan. Jadi kalau ada orang baru ngajak temannya pengajian, yuk ngaji yuk, aduh nantilah ngaji, udah agak tua, mereka mau udah agak dekat, mumpung masih muda, jadi poya-poya dulu, hura-hura dulu, nantilah pakai jilbab, kalau sudah putih semua. Ini orang kalah sama setan. Kata setan, yang serius ini aku apa kamu? Setan begitu seriusnya. Depan, belakang, kanan, kiri, suami, istri, anak, mantu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. Mudah-mudahan kita semua bersemangat, diberikan Allah kekuatan zahir dan batin. Tema kita pada peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan pada sholat dan membaca Al-Quran. Kalau ada orang tidak sholat, suami nggak sholat, istri nggak sholat, Ustaz Somad tolong ceramahnya tentang sholat. Kenapa gitu Bu? Suami saya nggak sholat, kok bisa ibu menikah sama dia? Saya dulu nggak sholat juga. Sekarang kok sholat, saya sadar bahwa saya akan mati, tapi dia belum sadar Pak Ustaz. Saya orangnya nggak pandai ceramah, nyindir-nyindir orang tuh nggak pandai. Ceramah saya nggak bisa di request, di pesan. Soalnya saya trauma. Dulu pernah di masjid, pengurusnya ngasih tahu, Ustaz Somad, tolong ceramahkan. Tentang apa Pak? Siapa yang udah nyumbang minta lagi masuk neraka? Loh, kok tentang itu? Soalnya ada jamaah kita nyumbang minta lagi. Saya ceramahkan, al-aidu ila hibatihi kal-kalbi alladhi ya'udu ila qayyihi. Orang yang sudah nyumbang minta sumbangannya seperti anjing yang menjilat muntahnya, berapi-api. Selesai acara, pengurusnya datang. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disitu nggak datang. Jadi saya nggak mau model begitu. Tadi saya tanya ini tema kita tentang apa? Saya lihat bagaimana menumbuhkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihitung, dihisab pada hari kiamat. Enggak ditanya, kamu meninggal dulu golongan 4A, E, C, D. Enggak ditanya, waktu
dikatakan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak kamu sholat ketika berumur 7 tahun. Masya Allah jamaah kita, anak-anak kecil di bawah. Ini ada anak, apanya umurnya? Saya nggak bisa nebak, soalnya badannya sehat-sehat semua. Ada anak kecil, ada anak kecil. Saya kalau melihat anak kecil jalan sama ibunya, nggak tahan. Saya sedang melihat diri saya dengan ibu saya 40 tahun yang lalu. Saya selalu dibawa ngaji. Ada orang nikah saya ikut, orang meninggal saya ikut, orang khitan saya ikut, apapun acara ikut. Ibu saya baca Maulid Barzanji. Ustaz kok ikut terus? Ada telur ayamnya. Ada ulama ibu saya bawa minta doakan Ustaz. Makanya kalau hari ini ada tausiah, saya melihat ada sedang naik mobil, nampak ibu-ibu bawa anak. Saya sedang melihat kenapa dunia ini dengan berbagai macam ujiannya tetap bertahan. Karena ada ibu-ibu yang solehah yang sedang mendidik anak-anaknya menjadi pemimpin masa depan. Selama ibunya ngaji, selama ibunya mau bawa anaknya, selama ibunya peduli terhadap pendidikan anaknya, insya Allah Indonesia ini masih selamat 100 tahun, 1.000.000 tahun di masa akan datang. Tapi kalau sudah ibu-ibu tidak peduli lagi dengan anaknya, anak ibu sholat, waduh saya nggak tahu, tugas saya cuma lahir, saya kan pabriknya Pak. Itulah pentingnya. Makanya perempuan itu dikatakan an-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negeri, tiangnya Indonesia. Ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan hadis. An-nisa imadul bilad bukan hadis. Saya pernah di WA. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Itu an-nisa imadul bilad hadis atau bukan? Bukan. Kami mau buat baleho Pak Ustaz. Bisa nggak dibuatkan itu jadi hadis? Loh nggak bisa saya bilang. Ini baleho untuk apa? Untuk caleg Pak Ustaz. Oh nggak bisa saya bilang. Lalu apa kami buat? Buat aja itu kata-kata hikmah. Perempuan ini tiangnya. Sehebat apapun atapnya, kubahnya, kalau tiangnya tidak kuat maka akan runtuh. Betul? Alhamdulillah di hadapan saya ini ada tiang yang kokoh, yang kuat. Ini nampaknya beton dan besi semua. Pertahanan. Kalau saya ceramah di hadapan saya ada 500 laki-laki. Itu yang serius mendengar cuma 100. Yang ingat sampai pulang tinggal 50. Yang mampu menceritakan ke istrinya tinggal 20. Yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Yang mengamalkan tinggal 5. Tapi kalau saya tausiah kepada 100 perempuan, pulang dia ke rumah, dia ceritakan ke suaminya jadi 200. Dia ceritakan ke anaknya jadi 300. Dia ceritakan ke mantunya jadi 400. Dia ceritakan ke cucunya jadi 500. Dia ceritakan ke tetangganya. Maka sekarang yang paling dicari adalah bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau ada yang mau masarkan perumahan, yang dicari grup WhatsApp yang paling ramai. Saya ketemu dengan bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad nanti sebelum tausiah mampir ke rumah kami. Siap. Begitu datang penampilan si bapak pakai jaket kulit, pakai celana jeans. Saya ini orangnya brengsek Ustaz. Dalam hati saya, bapak nggak ngomong saya nggak tahu. Saya nggak peduli sama sholat, saya nggak peduli sama akhirat. Dunia ini semua dalam kepala saya. Dalam hati saya, pasti kamu tobat dengan ceramah aku kan? Saya akhirnya ingat mati Pak Ustaz. Saya nggak sabar mau dengar apa akhir ceritanya. Yang membuat saya taubat itu istri saya Pak Ustaz. Loh ternyata bukan. Istri Bapak Ustazah? Enggak. Profesor? Bukan. Dokter? Enggak. Siapa dia? Perempuan yang luar biasa. Emangnya dia ngomong apa ke Bapak? Ketika pulang Pak Ustaz, pas mau tidur dia ngomong, nanti kalau Papa meninggal gimana? Nanti kalau Papa meninggal gimana? Hanya 5 kata. Tengah malam saya terngiang Pak Ustaz. Nanti kalau Papa meninggal gimana? Besok saya mau berangkat ke kantor. Nanti kalau Papa meninggal gimana? Kata-kata itu menghantui saya Pak
Ternyata nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, 5 kata, tapi berangkat dari hati akan sampai ke hati. Yang dari hati ke hati, yang dari mulut ke mulut. MLM, multi level marketing. Boleh untuk update status besok. Jadi jangan remehkan perempuan, jangan sepelekan perempuan. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan, merawat, mengayomi, melindungi 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surga baginya. Ibu-ibu yang punya anak perempuan 3 orang kakak, Masya Allah sudah punya tiket ke surga. Lalu datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya cuma punya anak perempuan 2 orang, yang 2 pun masuk surga juga, tapi nggak ada yang 1 kan. Jadi kalau yang masih 1 pulang dari sini tambah 1. Bapak setuju? Siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Bolak-balik berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi anak tidak diperdulikan sholatnya. Alhamdulillah masyarakat kita membawa anak sholat. Pagi tadi ada yang nanya, Ustaz Somad, ya, apakah saya bawa anak saya sholat ke masjid? Bawa, gak bisa main suruh. Pergi ke masjid. Papa nggak ke masjid, papa udah dewasa. Nggak bisa. Ini anak-anak kita bawa tangannya, kita dulu yang jalan. Anak-anak nggak didorong, anak-anak nggak diperintahkan. Saya ketemu dengan promotor band. Kalau keluar bawa grup band Sumatera, dari mulai Aceh, turun Sumatera Utara, Medan, turun ke Riau, turun Sumatera Barat, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, turun ke Lampung. Ini ustaz apa supervis? Sampai kembali ke Jakarta, masuk ke Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura, nggak pulang selama 6 bulan, nggak sholat Jumat, nggak ada ingat Allah, Pak Ustaz. Lalu gimana ceritanya Bapak tobat? Pada saat petang hari, rona memerah, tempat matahari tenggelam, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang wajah ayah saya, Pak Ustaz, saat dia membawa tangan saya ke masjid. Bergetar tubuh saya, keluar keringat saya, menetes air mata saya. Ternyata dia taubat adalah karena memori masa lalu. Buatkanlah cerita masa lalu yang indah. Ibu-ibu, bapak yang bawa anak malam ini sedang ingin menciptakan masa lalu yang indah untuk mereka di masa depan nanti. 20 tahun akan datang, mereka menikah, punya istri, punya anak, jadi pengurus masjid. Mereka buat tabligh akbar di tahun 2043. Penceramah masih saya. Bapak Ibu waktu itu udah banyak yang nikah. Kenapa mereka buat pengajian? Mereka ingat dulu waktu kecil kami di bawah, waktu itu tausiah Ustaz Somad. Mereka cari di daftar masjid nama Ustaz, Ustaz Budi masih ada. Karena masih ada, saya bilang masih ada. Ustaz Bil Bakhtiar masih ada. Senior-senior saya takut bilang tadi. Dapat nomor, oh ini Ustaz Somad, mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya udah berat, Pak. Ini betul nama Ustaz Somad? Betul. Yang dulu tausiah pada tahun 2023 tidak salah lagi. Ustaz masih hidup? Ya masih lah. Bisa datang ke masjid kami, Pak Ustaz? Insya Allah I'm coming. Tadi waktu itu saya udah gak bisa berdiri lagi. Waktu itu udah pakai kursi. Ini Ustaz kok berdiri? Saya masih kuat berdiri. Kenapa Ustaz gak pindah-pindah? Tadi dikasih tahu Ustaz, ini pentasnya, yang bagian ini luput. Berikannya lagi. Itu maka saya di sini terus. Kalau ibu nggak percaya, nanti selesai berdiri. Jadi semua yang menjadi pertanyaan itu, ku tahu ya kawan.
Daripada jadi fitnah, bagus saya jawab sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita sedang membuat kenangan masa lalu untuk masa depan anak kita. Nanti istrinya nanya, mas, ya dulu waktu kecil pernah dibawa papa ke masjid? Gak pernah tuh, biasanya kami cuma malam tahun baru. Ini mata abang buta sebelah gara-gara mata. Masya Allah tabarakallah. Maka ketika dia dibawa ke masjid, dia pun tahu. Saya sampai hari ini kalau pulang kampung, kebetulan masjid di kampung itu pintunya 2, 1 kanan 1 kiri. Daun pintu itu 4, 2 kanan 2 kiri. Kalau pintu masjid itu ditutup, ada rongga ruang kosong di tengah. Pintu kanan, pintu kiri ditutup, ada bolongnya di tengah. Disitulah tempat saya bersembunyi mengintip khotib hari Jumat. Kalau saya masjid ke kampung saya, di atasnya ada kubah, di bawah kubah itu ada papan, disitulah tempat saya naik. Kalau saya pulang ke kampung saya, di situ ada beduk, beduknya besar dari kayu yang dipahat, disitulah tempat saya cepat-cepat sebelum jam 6 sore, saya langsung datang, saya tiduran di situ. Kalau kawan saya datang, aku udah duluan. Cerita masa kecil mereka ini akan indah pada masa mereka nanti di hadapan masa depan yang luar biasa. Nanti kalau dia jadi wali kota, dia akan jadi wali kota yang cinta masjid. Betul? Kalau dia jadi pejabat, APBD, APBN di ujung jarinya, begitu dia lihat ada masjid, langsung dia tanda tangan. Kalau tanda tangannya ke atas, selesai gua menang. Tanda tangannya ke bawah, 5 WC siap. Ini yang mau kita bentuk malam ini. Bukan sekedar tablik akbar ceramah. Anak-anak muda tunas-tunas hijau ini yang mau kita nasihati. Ada pun yang tua-tua ini tidak lama lagi. Ustaz tolong kalau orang tua jangan disepelekan. Jangan disepelekan orang tua. Saya tidak akan lihat orang tua di sini. Ini saya lihat muda semua. Ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Itu takbirnya masih kuat. Kalau mau ngetes tua muda itu dari takbirnya. Yang kita khawatirkan muda 17 tahun, hayya 'alas shalah. Lemah, letih, lefai, loyo, lunglai, bawaan mau mati. Ini panti jompo yang terjebak di tubuh milenial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah pemuda. Apakah isinya anak muda semua? Enggak. Ustaz Somad muda apa tua? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ini kita bawa ke masjid. Ustaz Somad, saya kurang setuju kalau anak dibawa ke masjid. Usia ini ada namanya mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana kotoran, mana makanan. Kalau kita kasih perintah larangan, dia merespon. Nah, dia diam. Itu bawa ke masjid. Tapi ada anak ketika kita kan, dia balik lagi. Itu sumber kekacauan. Kita khawatirkan ada orang tua sholat, kacamatanya waktu rukuk takut jatuh, dia letakkan di bawah. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, anak yang tadi dia mulai lagi. Bapak yang kacamatanya waktu kena injak gitu loh. Ini tinggal menunggu salam. Khawatirnya nggak sampai salam. Begitu salam, saat tahiyatul udah menggeletar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang anak setan. Pasti bapaknya juga setan. Hancur. Ini kita jaga. Maka anak mumayyiz umur 4 tahun, 5 tahun yang sudah bisa. Lalu kemudian ketika di masjid ini, Ustaz Somad, kalau anak-anak kecil itu sopnya di mana? Kata Syekh Atiah Sokor, Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar dulu, mengatakan
anak kecil itu dibuatkan sop khusus di belakang. Emangnya kenapa kalau anak saya di sop di samping saya, apa salahnya? Emangnya anak saya ini najis? Anak bapak nggak najis, Pak, tapi ujung senapan angin ada najisnya. Belum dihitan. Yang senyumnya terlambat, lama loadingnya. Ini belum dipotong. Dan nggak mungkin kita angkat satu petugas di pintu untuk periksa. Udah, hanya bukan. Ini belum, kita ganggu. Nah, itu. Yang kedua, kenapa anak itu tidak boleh satu sop dengan orang dewasa? Karena banyak anak-anak ini wudhunya nggak sempurna. Saya lihat sendiri. Ketika keran air dihidupkan, diambil, matanya deh. Habis mata, langsung buka, langsung air. Ini true story, kisah nyata. Ustaz kok tahu? Anak saya. Asik, ini wudhunya kok gini, saya bilang. Ini kenapa nggak basah? Ini sampai ini basah, ini semua. Ini sikunya, ini kakinya, ini harus masuk kelingking dari celah-celahnya, tumitnya harus basah. Nggak pernah bosan. Kita kasih tahu dia terus. Itulah nilai ibadah. Maka setiap dia mengajar istrinya, mengajar anaknya, ajarkan Al-Fatihah anak kita. Guru mengaji saya pertama kali, A, I, U, Babi, U, Tadi, Tu, Sasi, Su, ibu saya. Maka sampai hari ini kalau saya ceramah, kalau saya tausiah, pahalanya mengalir ke orang tua saya. Ibu ajarkan Al-Fatihah ke anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya tebal nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan roh. Tapi gosok gigi dulu. Kalau enggak khawatir nanti dua kemungkinan. Kalau enggak anaknya pingsan, ibunya pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Teruskan nak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Mimnya panjang nak, karena bacaan kita harus bukan wars. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai tasydid nak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirata, bukan sirata. Ada so, ada sa, ada ta, ada sya. Ini bahasa Arab. Bukan berarti karena bahasa Arab lalu mau fasih assalamualaikum wassalatu wassalam. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai qafna, bukan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal laji. Laji. Ada za, ada za, ada dha, ada ja. Siratal ladzi za. Lekatkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak Ustaz, mau kemana? Gigi tinggal di rumah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi tebal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak kita ini akan menjadi imam pada waktu. Saya tausiah tinggal di hotel, sarapan pagi. Pas lagi sarapan pagi, datang ibu-ibu nggak tahu dari kantor dinas mana. Ustaz Somad ya? Nih. Oh enggak, ini Ustaz Somad. Memang betul. Alhamdulillah bisa ketemu Ustaz. Aku tidak pernah mencarimu, Bu. Ibu tidak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Acara apa, Bu? Ini ada acara kantor Pak Ustaz. Ini pegawai dari kantor staf saya, Masya Allah. Belum nikah, belum Pak Ustaz. Dia lagi mau cari imam Pak Ustaz. Oh, saya khotib. Dia cari imam. Lalu kemudian semua ibu-ibu, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bukan anak kandungnya, anak buahnya pun ingin dia jadikan di imam. Bapak siap jadi imam? Karena takut. Begitulah setianya mereka, Bu. Memang antara takut dengan setia ini beda tipis.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajarkan anak kita Al-Fatihah. Maka satu hari dia akan baca subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, tarawih. Pahalanya mengalir ke kita sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Salat, salat, salat. Jangan sampai anak kita tidak salat. Walaupun harta kita banyak, tinggal rumah besar, tinggal mobil besar, tinggal istri besar. Yang kita bawa adalah anak kita bangun di tengah malam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Selesai itu dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di mana dia sholat? Di tempat ibu sholat. Dia tunjukkan ke istri saya, ini rumah ibu saya, ini sajadah tempat dia sholat dulu, ini Quran yang selalu dia baca. Sampai hari ini tidak saya robah tempatnya. Kalau saya rindu, saya duduk, saya sholat, saya baca, saya peluk mukenanya, saya peluk kainnya, terasa mengobati hati yang kering. Saya kumpulkan jamaah sahabat, adik-adik 4 tahun meninggalnya, saya membacakan surah Yasin, mengirimkan. Dari mana dasar pengamalan Ustaz ini? Wa in khatimul Qur'ana, kata Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, kalau dikhatamkan satu khatam Quran 30 juz, dihadiahkan pahalanya kepada almarhum almarhumah kullahu, semuanya, karena hasanan, the best. Tapi kalau tidak sanggup, apa boleh buat? Bacalah hatinya Al-Quran. Ya sih, gak sanggup Yasin, sibuk Pak Ustaz. Ummul Quran Al-Fatihah aku gak sanggup, mati aja lah. Insya Allah anak-anak ini semua akan mendoakan kita Bapak Ibu. Bapak didoakannya, Ibu didoakannya. Tapi insya Allah dia pun akan ingat juga. Ada dulu Ustaz yang datang ke tempat kami, Ustaz Somad pun didoakannya juga insya Allah. Amin. Sebenarnya itu cara saya mau merayu anak-anak ini saja. Video malam ini akan direkam, dipotong, diupload. Kami gak ingat apa ceramah Ustaz, gak apa-apa, gak perlu khawatir, bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, dan komen. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau dia menikah, bapak punya anak, dikandung, ibu yang kandung. Disusukan 2 tahun, ibu yang menyusukan. Dibesarkan dengan tetes 10 keringat air mata. Berapa kali gak jadi beli mobil baru, gak jadi rehab rumah, gak jadi beli perhiasan demi sekolah anak. Setelah dia berumur 20, 23, 25, menikah, diserahkan anak yang cantik, putih, bersih, dan seterusnya itu kepada seorang laki-laki yang amanah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Itulah yang tak bisa saya lakukan. Kenapa? Anak saya laki-laki. Bapak yang tak punya anak perempuan, mencari laki-laki yang amanah, yang tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka saat itu dia nikahkan anaknya. Terdengar suara jam 10, jam 12 malam. Terbangun sih. Ada apa, Mak? Kok masjid cepat ya suara azan subuhnya? Itu bukan suara masjid, mantu kita di sebelah baca sholat tahajud. Masya Allah. Mari kita lihat, dilihat itu, Masya Allah. Dibuka, rupanya TV belum mati. Dia bangunkan istrinya, dia ambil air, dia percikkan. Bangun sayang. Itu kalau baru nikah. Bangun! 20 tahun. Ayat apa ini? Sajadah cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masya Allah. Rontok semua cat-cat kamar. Itulah keindahan. Apa kata si ibu di rumah? Beruntungnya anak kita, Pak, baru pertama menikah mereka sudah tahajud. Kita udah 30 tahun gak pernah.
Tapi saya Pak Ustadz belum bisa jadi imam Pak Ustadz. Masa nggak bisa jadi imam? Bisa Pak Ustadz, tapi nggak ada suara. Nggak apa-apa. Latihannya imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu modalnya nggak perlu Ar-Rahman, nggak perlu Fatihah, nggak perlu Yasin, karena semuanya silent. Modalnya cuma Allahu Akbar. Allahu Akbarnya meyakinkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking groginya, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, sami Allah kali. Kalau mau ngasih tahu subhanallah, ini bapak pakai sami Allah pakai kali. Enggak belajar fikih. Tapi insya Allah masjid kita nggak ada yang begitu, karena mereka belajar dengan para asatidz alumni Al-Azhar Kairo Mesir, universitas tertua di dunia, terhebat. Betul? Bangga tidak Bapak Ibu punya ustaz-ustaznya dari Al-Azhar Kairo Mesir? Allahu Akbar. Kenapa ustaz bertakbir? Supaya jangan ada merasa besar di dalam diri. Kalau ustaz Abu Somad dari Mesir, Allahu Akbar. Makanya saya kalau dipuji orang, Masya Allah tausiahnya Ustaz. Allahu Akbar. Sertakan Allah. Ini kadang orang nggak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ibu, ya ini anak ibu. Iya, anaknya cantik ya. Mestinya alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, begitu. Enggak. Anaknya cantik ya. Siapa dulu mamanya? Sertakan Allah. Apapun yang terjadi, hidup ini tidak akan lelah kalau kita lillah. Betul? Semuanya karena Allah. Itulah filosofi sholat. Angkat tangan. Dunia ini besar, masalahnya besar. Ada yang maha besar tempat meminta Allahu Akbar. Tapi angkat tangannya tetap nggak lewat daun telinga. Jangan mentang-mentang masalahnya besar. Allah. Anda tadi sholat angkatnya tinggi. Masalah terlalu besar. Tetap seatas daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya lihat kawan saya itu ngangkatnya cuma sebahu Pak Ustaz. Allahu Akbar. Itu bukan kerjanya sakit. Memang riwayat hadisnya dua. Yang satu itu mengatakan hadwa mankibaihi, sampai sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Riwayat yang kedua mengatakan udhunaihi, daun telinganya. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Sampai sedaun telinga. Apa hikmahnya? Kalau pakai yang sebahu nggak dapat telinga. Tapi kalau pakai yang telinga dapat. Tapi saya nggak nyalahkan yang daun telinga. Saya nyalahkan yang sebahu. Dan jangan gara-gara ini nanti sholatnya biasa selama ini sholat ada kiblat. Setelah ngaji malam ini sholat lihat teman-teman. Ngaji itu bukan untuk mengukur orang. Ngaji itu untuk kita. Ibu selama ini mengatakan malah gak ingat Pak Ustaz. Loh, kok gak ingat? Perempuan lebih bagus sebahu. Kenapa? Karena antara bahu dengan telinga, perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang lebih tertutup? Bahu, maka dia ngangkat sebahu. Jangan apalagi ke atas, kipasnya dekat. Allahu Akbar. Kita kalau di Saudi Arabia takbirnya pendek. Allahu Akbar. Lalu mubalignya di belakang suaranya panjang. Allahu Akbar. Tapi kalau Ustaz Somad yang jadi imam, panjang takbir. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz panjang takbirnya? Saya masang niatnya dalam takbir. Sholatnya apa? Sholat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam atau jadi makmum? Jadi imam. Usolli fardhu Isya 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya pasang niat itu dalam takbiratul ihram. Itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jadi kalau orang takbirnya pendek, itu niatnya bukan di dalam takbir, tapi sebelum takbir dia sudah berniat, saat takbirnya kosong. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Hambali.
Yang berniat di dalam takbir sah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang tidak ada mazhabnya berniatnya setelah takbir. Masuk masjid, habis buka handphone, nonton TV, telepon, update status, Allahu Akbar. Salat apa ya? Zuhur ya. Karena makna niat adalah al-qasdu, menyengaja, bukan gak sengaja melaksanakan sholat sejalan muqtarinun bin niyah, sejalan dengan niat, perbuatan sejalan dengan niat. Allahu Akbar. Saya kebetulan baca iftitahnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kebetulan teman saya yang di sebelah lain iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya ada riwayat hadisnya. Jangan gara-gara ini malah kita bertikai di masjid. Yang satu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Yang satu Allahu Akbar kabira. Yang di tengah preman baru tobat. Baru pagi tadi dia tobat. Sholat pertamanya sholat zuhur ini. Mendengar dua orang ini berkelahi, akhirnya dia mikir, dulu waktu kami di luar sana sangat solid. Apa nama majelisnya? Majelis Gaplik. Sekarang dalam masjid orang kelahi, mendingan aku gak jadi sholat. Di mana ketenangan? Ketenangan ada di dalam masjid. Tapi ada juga orang yang sholat ini kita nggak tahu dia baca apa. Allahu Akbar. Pasti tanya, ente baca apa? Allah tahu apa yang ada di hati. Tuntunannya bukan perasaan. Sholat ini ikut Nabi. Datanglah seorang tabi'in. Tabi'in gak ketemu Nabi, dia ketemu sahabat Nabi, bukan sahabat luas. Lalu dia datang ke sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arz. Ya Khabbab, ya, kamu sahabat Nabi? Betul. Pernah melihat Nabi sholat? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Allah. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena mulutnya, rahangnya bergerak. Diagak-agak kira-kira didengar telinga sendiri. Ada juga orang sholat sampai keluar sekali. Alhamdulillah. Ini sholat apa pilih orang? Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, dengan membaca, mengatur nafas itu membantu kekhusyuan. Dibaca sholat zuhur, sholat asar, qobliyah, ba'diyah, dibaca mulutnya bergerak dan diatur nafasnya itu membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena mau cepat, iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Di catatan malaikat sholat. Daftar bacaan kumur. Macam dapat bakwan panas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selesai qul huwallahu, imam enggak sujud juga. Imam tak ruku juga. Enggak ruku juga. Enggak ruku juga. Ulang lagi qul huwallahu ahad. Jangan sampai diam. Allahu Akbar. Jangan sampai terlalu menunduk seperti kuda dapat rumput. Jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Maka kira-kira diletakkan bejana di atas tidak tumpah, rata. Gimana cara ngukurnya? Nanti sholat depan cermin ya.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sedikit-dikitnya tasbih 3, sedangnya 5, sebanyak-banyaknya 7 kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendirian, terserahlah. Nabi pernah sujudnya sepanjang ayatnya, tapi sholat sendirian. Jangan waktu jadi imam sepanjang ayatnya, pas bangun lihat ke belakang, makmum sudah walk out semua. Sami'allahu liman hamidah, pendek. Ini ada yang baca panjang. Sami'allahu liman hamidah. Ente kok panjang? Rupanya nama istrinya Hamidah. Mama aku Hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ketika sedang sujud, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Jangan kamu turun ke bawah seperti turunnya onta, tangannya duluan baru kaki. Itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Maka saya pakai mazhab Syafi'i, yang duluan turun adalah lututnya. Allahu Akbar, habis lutut baru tangan. Tapi guru kami ngajarkan tangan dulu Pak Ustaz. Berarti dia pakai pendapat yang kedua, minoritas. Tangan dulu baru lutut. Mau lutut dulu berarti mayoritas. Jumhur mau tangan dulu, asal jangan kening dulu. Itu nggak ada masalah apa ya. Allahu Akbar, tangan baru kening. Ustaz Somad, apakah mesti menyentuh lantai kening dan hidung? Afdal sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itulah mengapa peci Ustaz Abdul Somad agak ke atas. Sampai sholat. Nah, kening ini menempel. Rukun sujud ada 7 yang menempel. Ujung kaki, 2 lutut, ujung tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 ujung tangan, 1 kening. Mentang-mentang orang kaya, pejabat, konglomerat, orang hebat, viral, tokoh masyarakat, gak mau menempelkan kening ke lantai. Pas sujud, Allahu Akbar, tempel ke tiang. Enggak sah, kecuali sakit, duduk di kursi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita pun akan sampai pada usia itu. Ayah kita, ibu kita yang sakit, jangan larang ke masjid. Papa sakit, mama buat malu aja, di rumah aja. Oh, jangan, bawa dia ke masjid. Ibu juga begitu, kalau ada suami sakit, bawa ke masjid. Dengan ke masjid itu bangkit semangatnya, sehat dia insya Allah. Amin. Mama, bawa aku ke masjid. Itulah dulu waktu sehat gak mau, sekarang udah sakit ke masjid, mati gak? Jangan. Nggak apa-apa Pak, biar aku yang bawa. Ayo kita ke masjid. Insya Allah ini nggak lama Pak, nggak sampai hari Jumat selesai. Siapkan kursi. Di Mesir Bapak Ibu, waktu kami kuliah dulu, itu di samping kanan ada 3 kursi, di kiri ada 3 kursi, terus 2 juga begitu, makanya tidak satu berdiri, disediakan kursi di samping. Waktu pertamanya tegak, Allahu Akbar. Nanti ketika imam ruku, baru duduk. Ketika sujud, rukunya agak tidak sampai ke bawah. Maka jangan sampai tidak sholat sama sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa sholat berdiri, duduk. Yang nggak bisa duduk, miring ke arah kiblat. Kepala di sini, kaki di sini, miring ke arah kiblat. Nggak bisa berdiri, nggak bisa berbaring, telentang, pakai isyarat mata. Allah, Allah. Nggak juga bisa kita sholat. Pergi ke rumah sakit, ada tetangga kawan sahabat andai tolak, sedang terbaring di ruang, tertulis di atas ICU. I see you, you don't see me. Ustaz Somad, iya Bapak. Nanti habis pengajian bisa kami bawa ke rumah sakit? Bisa. Baiklah Pak Ustaz, oke. Naik sampai ke atas rumah sakit, disambut, diberikan Ustaz Abdul Somad jubah berwarna biru langit. Dipasangkan, ternyata kancingnya di belakang. Setelah dipasang, masuk ke dalam ruangan kaca, dipersilakan semua. Silakan Somad, silakan maju. Saya pun maju. Bapak-bapak nggak masuk, enggak Ustaz aja. Rupanya di dalam penyakit menular semua.
Mereka mau suruh saya mati dulu. Sampai di dalam sepi, sunyi, tidak ada suara. Yang ada cuma suara Bismillahirrahmanirrahim, 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 la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samii'un 'alim. Ya Syafi, ya Kafi, Engkau Maha menyembuhkan, Engkau Maha menyehatkan. Sehatkan saudara kami ini ya Allah. Mu'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamma. Meleleh air matanya. Saya kaget, kok dia nangis? Pak dokter, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustaz datang dia salami Ustaz. Selama ini kalau Ustaz datang dia tersenyum. Sekarang tangannya tidak bisa terulur, senyumnya bisa mengembang, tapi dia mendengar suara Ustaz. Baru saya makin yakin hadis Nabi SAW. Ternyata orang yang sakit, orang yang koma, orang yang sakratul maut, pendengarannya tetap. Makanya berarti kalau bapak sakit, ibunya ngomong macam-macam di samping. Walaupun sedang koma, ini gimana surat rumah, surat tanah, dia dengar. Takutnya dia ngomong, belum lagi. Ternyata telinga mendengar. Pak dokter yang bilang, Ustaz Somad tahu ada seperti keong di dalam dia. Itu tetap mendengar Pak Ustaz. Dan air mata adalah satu-satunya respon. Nanti sampai masanya kita merespon dengan air mata. Menangis dia karena dia kenal suara ini adalah suara Ustaz Somad. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang dia rasakan waktu koma itu Pak dokter? Kata Pak dokter, mohon maaf Pak Ustaz, saya belum pernah koma. Ada satu jamaah kita di Jakarta sampai masuk ke dalam rumah sakit, kata dokter bawa pulang ke rumah. Kenapa dibawa pulang ke rumah? Enggak ada harapan lagi. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia duduk. Yang sudah koma duduk. Ditanya sama istrinya, kenapa kau tiba-tiba sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Ustaz Abdul Somad. Apa kata dia? Ustaz Somad nanya, kapan tabligh akbar? Akhirnya keluarganya nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita buat tabligh akbar pengajian? Insya Allah. Saya pun datang. Saya tanya, apa betul Bapak waktu koma itu melihat saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tabligh akbar? Lama saya pikir, kenapa dia melihat saya waktu koma? Otak saya berpikir. Akhirnya saya tanya, Bapak kalau pagi mau berangkat ke kantor, apa yang Bapak lakukan? Nonton ceramah Ustaz. Kalau mau tidur malam, apa yang Bapak lihat terakhir? Ceramah Ustaz. Ketika sedang di kantor, waktu kosong, apa yang Ustaz lihat? Bapak lihat ceramah Ustaz. Ternyata apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu koma. Bayangkan kalau selalu melihat bayangkan yang suka R&B, K-pop, semua akan datang ketika sedang koma. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita selalu melantunkan sholawat, itulah yang akan terngiang waktu kita nanti akan sakaratul maut insyaallah. Itu maka selesai sholat, subhanallah, 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 terdengar, terngiang, terpikir, tersebut, alhamdulillah.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Saya kebetulan kalau jadi imam itu zikirnya saya baca jahar. Tapi saya nggak nyalahkan yang sir. Ada juga imam kita biasanya sir. Nggak salah. Kenapa Ustaz baca jahar? Saya mau makmum mendengar itu. Dan ada mu'alaf baru masuk Islam, ada anak kecil, ada yang baru tobat. Mereka ini belum tahu apa bacaannya. Khawatirnya anak kecil ini nanti pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imamnya? Ustaz Somad. Bacaan zikirnya apa? Jadi kalau saya baca jahar, anak-anaknya bisa jawab subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan, kita ngajar mereka. Jangan kita ajar mereka nggak pernah. Ajarkan mereka doa kepada Allah. Doa, kalau saya doa nggak panjang-panjang, 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, nambah ilmu, wa barakatan fil rizki, rezeki berkah, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut. Wal najata minan nar, selamat dari api neraka. Wal afwa 'indal hisab. Tutup dengan doa orang tua. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tutup dengan doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Selesai. Ini banyak sekarang orang nggak mau baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente nggak baca doa. Doa yang lama aja belum diterima, masa nama doa baru? Apa ini? Doa ini ibadah. Sholat kita nggak tahu diterima, kita khususan pada Allah. Kenapa kita tetap terus sholat? Karena sholat adalah ibadah. Doa ini silahul mukmin. Doa terus. Kamu kok nggak pernah ikut doa? Doanya nggak sesuai sama saya, Pak Ustaz. Kenapa? Imamnya minta hujan, saya jual es krim. Yang diminta itu rahmatnya. Ini nggak ngerti. Kamu kenapa gak ikut doa? Saya nggak ikut doa, Pak Ustaz, karena imamnya marah-marah terus. Mau. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral, Masya Allah, Masjid Al-Kawthar. Nikmat terbesar. Inna a'tainaka. Luar biasa masjid ini. Saya sarankan kalau sholat di masjid ini matanya tolong fokus melihat tempat sujud. Soalnya kalau di sini matanya ke atas melihat wah lampunya mahal. Apalagi kalau sampai melihat running text. Oh, profesor kamu. Tapi tema mewujudkan imsak 433 sekarang. Kira-kira apa lampu kayak gini ya? Fokusnya deh. Itulah mengapa kita sholat disuruh melihat tempat sujud. Ustaz, kalau sholat itu mata dibuka apa ditutup sih, Pak Ustaz? Hebatnya jamaah Al-Kawthar. Ustaz yang nanya, jamaah yang nanya. Suatu ketika Nabi sedang sholat jadi imam. Lantai masjid waktu itu belum disemen, belum ada karpet, masih pasir. Nabi sholat pakai sendal. Tengah perjalanan saat sholat Nabi melepas sendalnya. Semua makmum yang ada di belakang melepas sendal. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat sendal bersama. Kata Nabi, kenapa sendal dicopot semua? Karena kami melihat engkau melepas sendalmu, kami tanpa tanya samihna wa ata'na, kami lepas sendal. Begitu sahabat.
Kata Nabi, aku tadi melepas sendal karena malaikat Jibril datang ngasih tahu di sendal ada najis. Kamu kenapa sendal lepas kan ada najisnya? Pertanyaannya, sahabat yang di belakang bisa tahu Nabi melepas sendal, matanya dibuka apa tutup? Buka, kalau tutup mana tahu? Kebetulan Nabi sedang sakit. Yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar jadi imam, makmumnya sahabat. Tiba-tiba di tengah perjalanan saat sholat Nabi datang. Kan tidak mungkin kasih tahu Abu Bakar. Tidak mungkin. Maka sahabat di belakang menepuk tangan kasih tahu. Mau kasih tahu Sayyidina Abu Bakar. Lalu kemudian pertanyaannya, dari mana sahabat tahu Nabi datang? Karena matanya buka. Kalau matanya itu malah tahu tiba-tiba Nabi datang. Kata Nabi. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam ketika kamu sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak dua yang hitam. Yang pertama al-aqrab, kalajengking. Yang kedua as-soban, ular. Kita tahu ada ular dan kalajengking datang, itu mata kita terbuka apa tertutup? Terbuka, coba tertutup. Tiba-tiba buka, anaconda udah siap. Tapi ada saat-saat tertentu mata kita mesti ditutup karena khawatir menimbulkan fitnah. Datang anak muda sholat di depan, bajunya tertulis. Emang masalah buat lo? Itu kalau kita lihat. Apalagi nanti mendekat mulai tahun-tahun ini, langsung coblos nomor. Itulah maka dianjurkan ke masjid bajunya tidak ada bertulisan. Lihatlah baju ibu polos-polos semua. Tapi yang bajunya bertulisan gak apa-apa. Jangan sampai tersinggung lalu pulang. Kamu kenapa pulang tersinggung? Enggak, ceramahnya kan udah hampir habis 60 menit. Siap jaga persatuan? Persatuan kita jaga di masjid. Ketenangan ada di masjid. Orang mau mencari ketenangan, di kantor sibuk dengan hiruk-pikuk percekcokan atasan bawahan. Di jalan kena hilang. Di rumah tekanan. Di mana orang mendapatkan ketenangan? Di masjid. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mereka adalah senior-senior kakak-kakak kelas saya, orang-orang yang berilmu luar biasa. Saat ini perasaan saya tausiah ini seperti dacil yang sedang dinilai oleh senior. Kakak-kakak senior-senior sedang melihat, oh pandai juga adik ini ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti sholat berjamaah. Bapak kalau nggak sholat ke masjid, nggak mau datang, nggak apa-apa Pak. Toh nanti pada akhirnya Bapak akan kesini juga. Apa? Sholat jenazah. Imam kita baik, imam kita nggak dendam, imam kita nggak pemarah. Jenazah diletakkan di luar, selesai sholat baru dipanggil, tolong masukkan jenazahnya. Dan selama ini yang nggak mau di belakang imam, sombong, angkuh, dia merasa paling kaya, paling hebat, paling tinggi jabatannya, nggak mau di belakang imam, nanti akan diletakkan di depan imam. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa lagi. Namun heran, Pak Imam kok cepat sekali dapat diskon. Siapa yang sanggup ke kubur sendirian? Kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kita akan disolatkan, kita akan dikuburkan. Selama ini kita mandi sendiri, berpakaian sendiri. Apakah ada jaminan besok pagi kita akan mandi atau dimandikan? Kita akan pakai baju atau dikafankan? Kita akan tidur atau ditidurkan? Semuanya kuasa Allah. Jadikan malam ini seakan-akan malam terakhir. Kita akan bangun, kita akan berikan rasa kasih sayang ke istri, istri ke suami, ke anak-anak. Jadikan malam ini, kalau sholat seakan-akan sholat terakhir. Kalau Ramadan seakan-akan Ramadan terakhir. Kalau kita hidup besok pagi,
itu adalah tambahan amal soleh, insya Allah. Amin. Kita tidak pernah berpisah. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10 lewat 5. Ini secara kode etik sudah lewat waktu 600 ml. Insya Allah semua yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah, insya Allah. Bapak Ibu semua istiqomah dalam sholat berjamaah. Anak-anaknya menjadi para penghafal Quran. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Negeri negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak wali beserta ibu dan jajaran diberikan Allah amanah untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tad'a lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis Islam Mi'raj menyambut Ramadan ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita, ada di antara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raqiban illa anjabta, yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh solihah penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkan dan tunaikanlah ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wahai engkau yang memudahkan segala yang sulit, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami supaya kami menjadi baik di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jaga negeri kami, anak keturunan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang yang memakmurkan masjid-Mu dengan salat berjamaah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agama-Mu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya arhamar rahimin irhamna, engkau yang maha kasih dan sayang, curahkan kasih sayang-Mu ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, sahabat tetangga kawan kami yang belum sholat, belum dapat hidayah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, terimalah salat kami, ruku kami, sujud kami, ibadah kami, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan, berikan kami kemuliaan di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Saat kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa kami ingin anak kami yang membisikkan ke telinga kami kalimat thayyibah yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekeliruan. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna minkum shalihal amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir.